Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian hadis Arba'in Imam Nawawi. Kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-13. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik adalah merupakan khaddam atau yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah tiba di Madinah, mamanya Anas pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya atau putranya Anas yang waktu itu masih kecil. Kemudian sang ibunya berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ambillah anak ini sebagai anak yang akan membantumu." Jadi ibunya Anas ini adalah menyerahkan anaknya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menerimanya, dan ketika itu usia Anas waktu itu sekitar 10 atau 13 tahun. Ia kemudian menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat dalam keadaan ridho kepadanya. Kemudian Anas bin Malik ini biasanya melakukan sholat dengan lama berdiri sehingga kedua telapak kakinya itu mengucurkan darah. Biasanya bila menghatamkan Al-Quran, ia mengumpulkan anak-anak dan keluarganya serta mendoakan mereka. Jadi kita kalau habis membaca Al-Quran, khatam, nah itu bagus dikumpulkan anak-anak dan keluarga, setelah itu membaca doanya, karena orang yang khatam Quran itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah dan diaminkan oleh para malaikat. Dan kita juga mencontoh apa yang dilakukan daripada Anas bin Malik, di mana beliau apabila selesai menghatamkan Al-Quran, ia mengumpulkan anak-anak dan keluarganya serta mendoakan mereka. Kemudian Anas bin Malik ini juga pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 8 kali peperangan. Kemudian ia pindah ke Basrah dan ia meninggal di sana pada tahun 93 Hijriah. Ia merupakan sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Ada 2286 hadis yang diriwayatkan darinya yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama membantu atau berkhadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik ini mendapat perlakuan yang sangat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Kemudian juga beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya panjang umur ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau kita lihat ini merupakan salah satu kaidah Islam. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah persamaan yang bisa menumbuhkan perasaan cinta, melestarikan keakraban dan menata keadaan mereka. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang sangat penting juga karena di sana terkandung kaidah tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dalam hadis ini memang disebutkan bahwa secara tersirat bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Apabila seorang itu mencintai seorang hamba, saudaranya itu sama seperti dia mencintai dirinya sendiri, maka itu termasuk daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya. Jadi kata saudara ini bisa diberi beberapa penafsiran. Pertama, ia ditafsirkan sebagai persaudaraan secara umum yang meliputi orang kafir dan muslim. Maka ia mencintai untuk saudaranya yang kafir apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri, seperti masuk Islam, sebagaimana ia mencintai untuk saudara muslimnya yang keadaannya lestari dengan memeluk Islam. Jadi dia kepingin dengan saudaranya itu supaya juga masuk dalam agama Islam. Karena itu mendoakan orang kafir agar mendapatkan petunjuk merupakan hal yang dianjurkan. Jadi kalau kita mendoakan orang kafir agar dia mau masuk Islam, agar dia mau menerima petunjuk, nah itu memang disuruh dalam agama. Artinya supaya mereka itu juga memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Mendoakan agar mereka itu mau masuk mengikuti agama Islam. Hadis ini juga menunjukkan penafikan keimanan yang sempurna dari orang yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan mencintai adalah menginginkan kebaikan dan kemanfaatan. Kemudian bisa juga yang dimaksud adalah kecintaan dalam agama, bukan kecintaan sebagai sesama manusia. Sebab karakter kemanusiaan kadang-kadang membenci diperolehnya kebaikan oleh orang lain dan keistimewaan orang lain terhadap dirinya, maka wajib melawan watak kemanusiaan ini, mendoakan dan mengharapkan untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Jika seseorang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri, maka ia termasuk orang yang hasad atau iri. Kebanyakan manusia itu adalah dia itu apabila orang lain dapat nikmat, dia itu maka dia merasa sedih. Dan apabila orang mendapat musibah, maka dia akan merasa senang. Nah, inilah kebiasaannya mungkin watak manusia. Oleh karena ini dimaksudkan agar apabila kita merasa senang dengan sesuatu, maka kita kepingin juga orang lain itu memperoleh apa yang kita miliki. Apabila kita tidak senang dengan sesuatu, maka kita pun mengharapkan orang lain jangan juga
menerima sesuatu tersebut. Misalnya kalau kita pingin enak hidup misalnya di dunia dan di akhirat, maka kita pun kepingin agar saudara kita melakukan yang demikian. Kalau kita mempunyai kelapangan, kita juga kepingin saudara kita lapang. Kalau kita makan, kita pun kepingin saudara kita juga makan. Jangan sebaliknya, kalau kita makan nyaman-nyaman, makan yang enak-enak, kita kepingin orang lain itu tidak makan atau kelaparan. Atau misalnya kalau kita punya jabatan, kita kepingin kita yang punya jabatan, orang lain itu tidak mempunyai jabatan. Kita yang jadi bos, kita kepinginnya orang lain itu jadi bawahan saja. Nah, yang dikehendaki adalah apabila kita dapat nikmat, kita pun orang lain supaya merasakan nikmat tersebut. Jangan kita jangan serongan yang nyaman. Apabila kita kada senang dengan sesuatu yang mendatangkan mudarat, kita pun kada kepengen orang lain itu mendapatkan hal yang sama. Kita ingin sehat, kita pun ingin saudara kita supaya sehat walafiat, bukan kita aja yang sehat, orang lain sakit. Nah, berarti kan dia masih belum mencintai saudaranya. Apabila kita kepingin nikmat orang hilang, atau kita kepingin kita saja yang lebih, orang lain tidak, maka itu nanti akan menimbulkan sifat yang hasad atau iri dengki. Jadi hasad ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 3. Pertama, berangan-angan akan hilangnya nikmat dari orang lain dan memperolehnya sendiri. Nah, yang pertama, hasad ini adalah kita tidak kepengen orang lain itu dapat nikmat dan hanya kita yang memperoleh nikmat tersebut. Misalnya kalau kita punya makanan, kelapangan, kita kepengen kita saja yang mempunyai kelapangan, sementara orang lain kelaparan. Atau orang lain punya jabatan, kita kepengen orang lain itu hilang jabatannya, kita yang jadi memiliki jabatan tersebut misalnya. Nah, umpamanya orang lain jadi gubernur, kita kepengen orang itu tidak lagi jadi gubernur, kita yang jadi gubernur. Itu adalah berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain dan kita yang memperolehnya. Ini adalah termasuk hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain sekalipun dirinya sendiri tidak memperolehnya. Dan ada pula orang itu kada kepengen orang lain dapat nikmat walaupun dia sendiri tidak menginginkan nikmat tersebut. Yang penting orang itu jangan sampai memperoleh sesuatu yang dia itu memang tidak suka. Contohnya tadi misalnya kalau ada orang jadi pejabat atau orang itu kaya, dia kepengen agar orang itu tidak lagi menjadi kaya, walaupun dia sendiri mungkin tidak menginginkan kekayaan tersebut, tapi dia tidak ingin orang itu menjadi kaya. Atau orang itu misalnya jadi gubernur atau wali kota, dia kepingin orang itu tidak lagi jadi gubernur atau jadi wali kota, walaupun dia sendiri tidak kepengen jadi gubernur atau wali kota atau menteri atau anggota dewan, tapi dia tidak senang kalau orang itu menjadi jabatan tersebut. Itu juga termasuk daripada hasad, walaupun dia sendiri tidak menginginkannya. Dan itu adalah sesuatu yang tercela menurut agama. Kemudian yang ketiga adalah tidak berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain, tetapi membenci kelebihannya terhadap dirinya dalam kekayaan dan kedudukannya.
ia rela dengan persamaannya tetapi tidak rela dengan kelebihan orang lain. Yang ketiga ini adalah dia tidak senang orang lain itu lebih daripada dirinya, walaupun dia sendiri memang tidak kepingin nikmat orang itu hilang dari orang itu, tapi dia tidak senang, merasa tidak senang ada orang lain yang melebihi daripada dirinya. Ini juga termasuk daripada sifat hasad. Ada orang lain yang lebih kaya daripada dia merasa tidak senang, walaupun dia sendiri tidak ingin agar kekayaan itu hilang dari orang tersebut. Ini juga diharamkan karena berarti kita tidak rela dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah membagi di antara mereka. Jadi Allah sendiri yang membagi-bagikan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya, bukan kita ya. Jadi kami telah membagi di antara mereka, kata Allah kan. Jadi Allah sendiri yang membagi rahmat itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu ya terserah pada Allah saja siapa-siapa yang mau dia beri nikmatnya atau rahmatnya itu. Kita sebagai makhluknya tidak bisa kita sesuatu itu menjadi hasad atau benci terhadap orang lain atas nikmat yang mereka peroleh. Oleh karena itu juga hasad ini sangat berbahaya karena dapat memakan kebaikan yang kita peroleh. Artinya hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kita mempunyai amal kebaikan, kalau kita ada sifat hasad dalam diri kita, maka amal kebaikan kita itu akan musnah karena dimakan oleh api tadi, seperti api yang memakan kayu bakar. Oleh karena itu amal kebaikan kita akan habis karena kita ada memiliki sifat hasad dalam hati kita. Oleh karena itu dengan kita membicarakan hadis ini, mudah-mudahan kita ini jangan sampai ada punya hasad di dalam diri kita. Artinya kalaupun ada, misalnya kita berusaha untuk membuangnya atau menghindarinya, kemudian kita banyak-banyak membaca istighfar supaya Allah menghilangkan sifat hasad dalam diri kita tersebut. Barang siapa yang tidak rela kepada pembagian tersebut berarti telah menentang pembagian dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jadi Allah lah yang memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada semua makhluknya. Hendaklah manusia mendidik dan memaksa dirinya untuk rela menerima ketentuan Allah serta melawan kehendak dirinya. Kita sendiri yang berusaha bagaimana kita dapat menerima keadaan terhadap saudara-saudara kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka itu. Kalau ada perasaan di hati kita merasa tidak senang dan sebagainya, hendaklah kita melawannya, karena biasanya manusia itu tidak menyukai apa yang tidak sesuai dengan selera nafsunya. Jadi nafsunya itu kepinginnya kita yang paling, misalnya paling tinggi jabatannya, paling beruntung, yaitu nafsu manusia lah, paling kaya, paling lapang, paling senang, paling segalanya. Karena manusia itu ya ingin, masing-masing itu kehendaknya ingin lebih. Biar saja orang lain misalnya menderita asal dirinya senang. Inilah yang tidak dikehendaki, sehingga dari hadis ini kita belajar, kita disuruh supaya Nabi memberikan rambu-rambu, sudah kaidah
tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya. Dan mencintai saudaranya itu bagaimana? Mencintai saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya. Kalau kita senang untuk dalam keadaan lapang, kita pun kepingin saudara kita lapang. Kalau kita senang misalnya dengan kesehatan, kita pun pengen orang lain sehat. Bukan hanya sehat untuk dirinya, tapi orang lain pun sehat. Kalau orang kita ingin misalnya senang kalau kita ini punya uang, kita pun pengen saudara kita memiliki uang atau kekayaan umpamanya. Dari hadis ini kita diajarkan supaya jangan mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Jadi yang menjadi kandungan hadis ini, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mengangankan untuk saudaranya itu seperti apa yang diinginkan, diangankan untuk dirinya sendiri. Kemudian pelajaran fikih yang dapat kita ambil dari hadis ini, pertama, mencintai kebaikan untuk saudara muslim sebagaimana mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita hendak orang muslim itu semuanya baik, senang, selamat dunia akhirat, sebagaimana kita juga menghendaki yang demikian kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita membenci keburukan bagi saudara muslim sebagaimana membencinya untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin misalnya dapat bala, bencana, musibah. Nah, dengan orang lain pun kita berharap jangan sampai orang lain kena bala, bencana, dan musibah. Kita tidak ingin sakit, maka kita pun berharap saudara kita itu tidak dalam keadaan sakit supaya sehat. Demikian apa yang disampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-13 ini, yang merupakan sesuatu yang paling termasuk penting untuk kita amalkan, merupakan prinsip Islam bagaimana kita ini kepengen orang lain itu seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin sesuatu yang baik, kita pun berharap saudara kita itu memiliki yang baik pula. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan yang demikian, sebab sesuatu yang demikian ini merupakan bertentangan dengan nafsu kita, dan itu tentu saja memerlukan perjuangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.